Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Rusel Atala Syafri, Hafidh Aulia Esha, Nabil Satria Wibowo dengan dosen Febri Miltia Isi, HMMPN. Pada video ini kami akan menjelaskan implikasi tax amnesty terhadap pemasukan negara di sektor pajak. Setiap upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selalu membutuhkan pemasukan dana untuk pelaksanaannya. Pada dasarnya, ada beberapa sumber yang bisa dijadikan sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Di antaranya adalah pajak, pinjaman luar negeri, ataupun investasi pihak ketiga serta sumber lainnya. Apa itu pajak? Dari berbagai alternatif tersebut, pajak adalah sumber pemasukan yang paling mandiri dibandingkan sumber pemasukan yang lain. Karena pajak sifatnya yang bisa diatur dan dikelola sendiri oleh negara pemungutnya. Manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi kebijakan ini: 1. Peningkatan penerimaan negara. 2. Repatriasi dana dan investasi dalam negeri. 3. Perbaikan citra perpajakan. 4. Peningkatan kesadaran perpajakan. 5. Diversifikasi pendapatan negara. 6. Tantangan dan perbaikan berkelanjutan. Tinjauan umum hukum pajak dan tax amnesty. Sistematika dan tinjauan hukum pajak. Definisi hukum pajak. Hukum pajak adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban pemerintah dan wajib pajak dalam hal pemungutan, pengelolaan, dan penggunaan pajak untuk kepentingan umum. Hukum pajak adalah keseluruhan aturan-aturan yang mencakup kewenangan pemerintah yang bertujuan mengambil kekayaan dan memberikan kembali pada publik melalui kas negara. Sebagai akibatnya, aturan pajak adalah bagian dari hukum publik yang mengelola mengenai keterkaitan hukum antar negara dan setiap individu ataupun badan-badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Hukum positif pajak. Hukum positif pajak adalah hukum pajak yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Hukum positif pajak di Indonesia disebut juga sebagai Hukum Nasional Indonesia. Hukum positif pajak di Indonesia terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perpajakan. Hukum material. Hukum material pajak adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan tentang keadaan, peristiwa, atau transaksi yang menjadi objek pajak, siapa yang menjadi subjek pajak, dan berapa besar tarif atau besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan bahasa lain, hukum pajak material adalah peraturan perpajakan yang berisikan aturan-aturan yang menjelaskan kondisi hukum, tindakan, dan kejadian yang wajib dikenakan pajak. Hukum pajak material mengandung 3 unsur, yakni subjek, objek, dan tarif. Hukum formal. Hukum formal pajak adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan tentang prosedur atau mekanisme pelaksanaan yang berkaitan dengan pajak, penetapan, penagihan, pembayaran, pengawasan, dan penyelesaian sengketa pajak. Dengan bahasa lain, hukum pajak formal adalah peraturan pajak yang berisi aturan-aturan tentang cara-cara hukum pajak material menjadi realitas. Dalam hal ini mencakup tentang surat pemberitahuan ketetapan pajak, surat keberatan atau mohon banding syarat hukum pidana, penyidikan, surat tagihan, pembukuan, pembayaran atau penagihan pajak, metode penghitungan pajak, sanksi administrasi, dan lain-lain. Tinjauan tax amnesty. Sistematika tax amnesty. Kohuna 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak, meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Subjek tax amnesty.
Subjek teks amnesti adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan atau dalam program teks amnesti sebelumnya. Subjek teks amnesti dibagi menjadi dua kelompok, yaitu wajib pajak yang sudah pernah mengikuti teks amnesti jilid 1 pada tahun 2016 sampai tahun 2017. Namun masih memiliki harta yang belum diungkapkan dari 1 Januari tahun 1985 sampai 31 Desember tahun 2015. Wajib pajak pribadi yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Objek teks amnesti. Objek teks amnesti adalah harta bersih wajib pajak yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan atau dalam program teks amnesti sebelumnya. Harta bersih adalah selisih antara harta dan kewajiban wajib pajak. Harta dapat berupa uang, surat berharga, saham, tanah, bangunan, kendaraan, barang seni, perhiasan, dan lain-lain. Kewajiban dapat berupa utang, pinjaman, modal, dan lain-lain. Harta dapat berada di dalam atau di luar negeri. Tarif teks amnesti. Tarif teks amnesti adalah tarif pajak penghasilan final yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk mengungkapkan harta bersihnya dalam program teks amnesti. Tarif teks amnesti dibedakan berdasarkan lokasi dan penggunaan harta serta periode pengungkapan. Adapun yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak adalah 1. Wajib pajak orang pribadi. 2. Wajib pajak badan. 3. Wajib pajak yang bergerak di bidang usaha mikro kecil dan menengah UMKM. 4. Orang pribadi atau badati yang belum menjadi wajib pajak. Amnesti pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret tahun 2017 dan terbagi ke dalam tiga periode, yaitu 1. Periode 1 dari tanggal diundangkan sampai dengan 30 September tahun 2016. 2. Periode 2 dari tanggal 1 Oktober tahun 2016 D31 Desember tahun 2016. 3. Periode 3 dari tanggal 1 Januari tahun 2017 D31 Maret tahun 2017. Adapun tujuan teks amnesti: 1. Repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. 2. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. 3. Menambah jumlah wajib pajak. Dasar hukum teks amnesti. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang mengatur mengenai pengertian, tujuan, ruang lingkup, tarif, tata cara, dan sanksi terkait teks amnesti. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang mengatur mengenai program pengungkapan sukarela wajib pajak yang merupakan kelanjutan dari teks amnesti sebelumnya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 bagi PMK.03/2021 tentang tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela wajib pajak yang mengatur mengenai syarat, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan program pengungkapan sukarela wajib pajak. Tujuan teks amnesti. Tujuan utama teks amnesti adalah repatriasi dana, peningkatan penerimaan pajak, dan penambahan jumlah wajib pajak. Fasilitas yang diberikan mencakup penghapusan pajak, sanksi administrasi, sanksi pidana, penghentian pemeriksaan pajak, dan penghapusan PPh final atas pengalihan harta. Analisis implikasi teks amnesti terhadap pemasukan negara di sektor pajak. Implementasi kebijakan teks amnesti sebagai upaya memperkuat penerimaan negara. Beberapa aspek implementasi kebijakan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Peningkatan penerimaan pajak. Implementasi teks amnesti membuka peluang peningkatan penerimaan pajak secara substansial. Wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan harta dan membayar pajak yang seharusnya terutang yang sebelumnya mungkin dihindari atau diselundupkan. 2. Repatriasi dana. Salah satu tujuan utama teks amnesti adalah mendorong repatriasi dana yang berada di luar negeri kembali ke dalam negeri dengan memberikan insentif,
seperti penghapusan pajak yang seharusnya terutan. Pemerintah menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi wajib pajak untuk membawa kembali aset dan modalnya. 3. Dukungan untuk pembangunan dan proyek publik. Melalui peningkatan penerimaan pajak dari kebijakan tax amnesty, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur dan proyek publik. 4. Perbaikan keseimbangan fiskal. Dengan peningkatan penerimaan pajak, pemerintah dapat mengelola anggaran dengan lebih baik, mengurangi defisit fiskal, dan menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang. V. Meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi penghindaran pajak dan memberikan insentif kepada wajib pajak yang patuh, kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih adil dan transparan. 6. Tantangan dan risiko implementasi. Meskipun memberikan manfaat, implementasi tax amnesty juga menghadapi tantangan seperti potensi kecurangan, ketidaksetaraan dampak antara wajib pajak, dan ketergantungan pada partisipasi wajib pajak. 7. Rekomendasi dan kesimpulan. Berdasarkan analisis tersebut, disarankan pemerintah untuk mengoptimalkan pengawasan, menjaga keseimbangan kebijakan, agar tidak menimbulkan ketidaksetaraan, dan melakukan edukasi intensif kepada masyarakat tentang manfaat dan konsekuensi tax amnesty. Dalam jangka panjang, perlu dilakukan reformasi perpajakan menyeluruh untuk menjaga keberlanjutan peningkatan penerimaan negara. Peningkatan penerimaan negara. Implikasi atas implementasi tax amnesty di Indonesia terhadap penerimaan negara di sektor pajak. Peningkatan penerimaan negara dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta dan membayar pajak yang seharusnya terutan, pemerintah berhasil meningkatkan arus kas pajak yang dapat digunakan untuk pembiayaan berbagai program dan proyek pembangunan. Diversifikasi sumber penerimaan. Dengan adanya tax amnesty, pemerintah dapat melakukan diversifikasi sumber penerimaan negara. Penerimaan dari pajak yang diperoleh melalui kebijakan ini dapat menjadi tambahan sumber pendapatan yang tidak hanya mengandalkan sektor tertentu, sehingga menciptakan ketahanan fiskal yang lebih baik, mendorong repatriasi dana. Salah satu tujuan utama tax amnesty adalah mendorong repatriasi dana yang berada di luar negeri kembali ke dalam negeri, dengan memberikan insentif berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutan. Pemerintah menciptakan dorongan positif bagi wajib pajak untuk membawa ke perbaikan citra dan kepercayaan wajib pajak. Melalui implementasi tax amnesty, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ketidakpatuhan perpajakan. Peningkatan kesadaran perpajakan. Dengan menyosialisasikan manfaat dan konsekuensi dari tax amnesty, pemerintah dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan dan pentingnya partisipasi dalam membangun keuangan negara. Tantangan implementasi dan pengawasan. Meskipun membawa dampak positif, implementasi tax amnesty juga menghadapi tantangan seperti potensi penyalahgunaan, kecurangan, dan perlunya pengawasan ketat. Ketergantungan terhadap program serupa di masa depan. Implementasi tax amnesty membawa risiko ketergantungan terhadap program serupa di masa depan. Pemerintah perlu menyusun strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan peningkatan penerimaan negara tanpa terlalu bergantung. Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan. Diperlukan evaluasi terus-menerus terhadap hasil dan dampak kebijakan tax amnesty. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan kebijakan perpajakan secara keseluruhan guna mencapai tujuan jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Tantangan dan potensi risiko implementasi tax amnesty. Potensi kecurangan dan penyalahgunaan. Beberapa wajib pajak mungkin mencoba memanfaatkan kebijakan ini untuk menyembunyikan aset-aset yang sebenarnya tidak diungkapkan sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan audit yang ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan. Ketidaksetaraan dampak antara wajib pajak. Wajib pajak dengan tingkat kekayaan yang berbeda-beda mungkin mendapatkan manfaat yang tidak proporsional. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengatur dan menyeimbangkan kebijakan agar tidak menimbulkan ketidakadilan sosial. Tergantung pada partisipasi wajib pajak.
Jika jumlah wajib pajak yang ikut serta lebih rendah dari yang diharapkan, dampak positif terhadap penerimaan negara mungkin tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, perlu strategi komunikasi dan insentif yang efektif untuk meningkatkan partisipasi. Pengaruh jangka panjang, meskipun dapat memberikan manfaat dalam waktu singkat, kebijakan ini juga perlu diimbangi dengan reformasi perpajakan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tetap tinggi setelah berakhirnya periode tax amnesty. Kesimpulan, implementasi kebijakan tax amnesty di Indonesia melibatkan beberapa langkah utama. Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tax amnesty kepada DPR. Setelah disetujui DPR, undang-undang tersebut diundangkan dan menjadi dasar hukum. Pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dan wajib pajak. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran. Wajib pajak mendaftar dan mengungkapkan harta mereka, termasuk yang berada di luar negeri. Wajib pajak membayar pajak yang terhutang dan uang tebusan sesuai dengan ketentuan. Tarif pajak dan uang tebusan dapat bervariasi tergantung pada periode pelaksanaan. Peserta tax amnesty mendapatkan perlindungan dari sanksi pidana dan administrasi perpajakan. Wajib pajak didorong untuk membawa kembali dan menginvestasikan dana yang berada di luar negeri. Kebijakan tax amnesty diberlakukan dalam periode tertentu dengan tahapan yang harus diikuti. Pemerintah melakukan evaluasi dan monitoring untuk mengukur dampak kebijakan terhadap penerimaan negara dan kepatuhan pajak. Implementasi kebijakan tax amnesty di Indonesia memiliki beberapa implikasi terhadap penerimaan atau pemasukan negara di sektor pajak. Peningkatan penerimaan negara, tax amnesty dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pembayaran pajak yang seharusnya terhutang dan uang tebusan dari peserta program. Melalui program ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Kebijakan ini mendorong repatriasi modal dari luar negeri ke dalam negeri, yang dapat berdampak positif pada ekonomi dan investasi di Indonesia. Peserta tax amnesty mendapatkan perlindungan dari sanksi pidana dan administrasi perpajakan, memberikan insentif untuk mengungkapkan harta dan membayar pajak. Melalui repatriasi modal dan peningkatan investasi, tax amnesty dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang baru. Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki status perpajakannya, kebijakan ini dapat meningkatkan citra dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Implementasi tax amnesty dapat menyempurnakan basis data perpajakan dengan informasi baru mengenai harta dan kekayaan wajib pajak. Tantangan dan potensi risiko implementasi tax amnesty. Tax amnesty dapat meningkatkan penerimaan negara dan mengungkap aset-aset tersembunyi, tetapi juga berisiko disalahgunakan oleh wajib pajak yang tidak jujur. Tax amnesty dapat menimbulkan ketimpangan antara wajib pajak dengan tingkat kekayaan yang berbeda, sehingga perlu kebijakan yang adil dan seimbang. Tax amnesty bergantung pada partisipasi wajib pajak, sehingga perlu komunikasi dan insentif yang menarik. Tax amnesty perlu diikuti dengan reformasi perpajakan yang berkelanjutan, agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tidak menurun setelah periode tax amnesty berakhir. Sekian dari kami, terima kasih.